got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, call out that 3 old guys. I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji Rasul semesta alam. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri di hadapan kalian semua. Nama saya Mahendra Sucipto dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha dengan nomor induk 211518, kelas RA3 Manajemen. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi UAS ulangan akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Andisia Maya Andara SPD MM. Baik, saya akan memberikan penjelasan rangkaian pembelajaran saya dari dua materi pengantar bisnis internasional ini. Mari kita simak baik-baik. Baik, yang pertama yang kita pelajari yaitu pengertian manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional atau produksi adalah serangkaian aktivitas proses dalam menciptakan barang, jasa, dan kegiatan yang mengubah bentuk dalam membuat atau menambah nilai dari suatu barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manajemen operasional dalam bisnis internasional pada hakikatnya merupakan praktis bisnis yang dilakukan secara global. Dalam bisnis internasional, manajemen operasional berperan penting dalam memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Manajemen operasional juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses produksi dan distribusi sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, kompleksitas dalam manajemen operasional internasional. Manajemen operasi internasional menyajikan salah satu tugas yang paling kompleks dan menantang yang harus dihadapi para manajer saat ini. Manajer operasi biasanya harus menghadapi isu penting dan kompleks di tiga bidang berikut ini. Yang pertama, sumber daya. Manajer harus memutuskan lokasi dan cara untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk. Keputusan penting ini berhubungan dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management dan integritas vertikal. Yang kedua yaitu lokasi. Manajer harus memutuskan lokasi untuk membangun fasilitas administrasi kantor, penjualan, dan pabrik. Yang terakhir, logistik. Manajer harus memutuskan alat transportasi dan metode pengadilan dan persediaan. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu operasi jasa internasional. Bisnis jasa internasional adalah perusahaan yang mengalihkan sumber daya menjadi hasil akhir atau output yang tidak berwujud yang memberi manfaat bagi pelanggan. Contoh jasa internasional ini meliputi British Airways yang menerbangkan penumpang dari London ke New Delhi, atau PricewaterhouseCoopers dalam fungsi akuntansi dan audit untuk perusahaan seperti BP, Vectric, dan IBM, dan Sumitomo Mitsui Bank yang mengenai pelanggan bisnis berupa perusahaan-perusahaan internasional. Selanjutnya yaitu pengertian SDM internasional. Menurut Valuing Management, sumber daya manusia internasional adalah pengguna sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Bidang MSDM internasional dikarakterisasikan oleh tiga, yaitu MSDM internasional menekankan manajemen lintas budaya atau kontrol kultur manajemen, yaitu meliputi perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, menimbangkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, perusahaan untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, dua materi pengantar bisnis internasional, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengar dan memahami. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I'm guap